Sebelum ajal menjemputnya, Rangga Sasana menjadi sosok yang rajin tampil di berbagai platform digital, menyuarakan narasi besar mengenai kebangkitan Sunda dan peta dunia baru yang akan bergeser ke wilayah Nusantara. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, menyebut bahwa Bandung bukan sekadar kota, melainkan simbol dari Atlantis yang tersembunyi selama ribuan tahun dalam kabut sejarah dan kesalahpahaman kolektif. Banyak pihak menuduhnya berhalusinasi, menyebutnya hanya penghibur publik yang berlagak bak nabi peradaban, namun di balik tutur katanya yang nyeleneh, ada keyakinan mendalam yang sulit dipatahkan oleh logika semata. Ia menyebut pemimpin misterius akan muncul dari Tatar Sunda, membawa zaman baru dan memimpin dunia dalam era pencerahan pasca keruntuhan sistem lama. Video-video lawas Rangga kini kembali diunggah ulang dan menjadi bahan diskusi di berbagai forum daring, khususnya saat beberapa pernyataannya mulai selaras dengan peristiwa politik dan budaya yang terjadi beberapa tahun setelah kepergiannya. Salah satu yang paling mencolok adalah prediksi tentang kemunculan pemimpin dari Barat yang membawa kebangkitan spiritual dan teknologi sekaligus, sesuatu yang dulu dianggap sebagai retorika konyol belaka. Saat masyarakat melihat geliat perubahan di Jawa Barat, mulai dari gerakan kebudayaan hingga proyek teknologi besar, mereka mulai menyusun benang merah antara rangkaian peristiwa ini dan narasi besar yang dulu dilantangkan Rangga. Ia tidak meninggalkan warisan fisik seperti monumen atau bangunan megah, tetapi jejak digital dan tutur lidahnya yang kerap dianggap omong kosong kini menjadi artefak penting di masa peralihan ini. Yang menarik, semakin banyak anak muda yang menggali ulang pidato-pidato Rangga dan menyandingkannya dengan manuskrip kuno dari era kerajaan Sunda dan naskah-naskah Nusantara yang jarang dibaca. Mereka menemukan persamaan frasa, konsep kepemimpinan spiritual, serta ramalan-ramalan kabur yang ternyata memiliki pola naratif yang sama. Apa yang dulu disebut sebagai delirium Sunda Empire, kini berubah menjadi semacam teks suci generasi baru yang lapar akan akar sejarah dan jati diri yang kuat. Di tengah kebingungan global akan masa depan politik dan perubahan iklim, suara-suara lama yang dahulu ditertawakan justru mulai terdengar sebagai bisikan-bisikan peringatan yang terlewatkan. Rangga tidak hidup cukup lama untuk menyaksikan hasil dari semua ucapannya, namun kematiannya justru memperkuat mitos yang melingkupi dirinya, membuatnya seakan bukan manusia biasa, melainkan utusan dari kesadaran masa depan yang kembali ke masa kini lewat sosok eksentrik. Ia pernah berkata, "Saya bukan raja, saya hanya saksi sejarah yang datang terlalu cepat." Kalimat itu kini dikutip oleh berbagai tokoh dan komunitas spiritual yang menyebut dirinya sebagai anak zaman baru. Tak seorang pun menyangka, narasi tentang tatanan dunia, yang dulu hanya tampil lewat poster dan seragam aneh, akan menjadi cetak biru transformasi sosial yang pelan namun pasti mulai mengguncang sendi-sendi Indonesia, dimulai dari barat Pulau Jawa. Sunda Empire dulunya menjadi bahan tertawaan nasional, dengan seragam ala militer fiksi, struktur organisasi absurd, dan klaim-klaim yang terdengar seperti dongeng utopia. Media menyoroti kegilaan itu sebagai hiburan di tengah keruwetan politik, namun hanya sedikit yang menyadari bahwa di balik kehebohan itu terdapat pola komunikasi yang menyimpan makna tersirat. Beberapa akademisi diam-diam meneliti konsep-konsep yang dibawa oleh Rangga dan kawan-kawan, mulai dari struktur kekaisaran global, klaim warisan peradaban kuno, hingga pandangan tentang masa depan ekonomi dunia. Walau terdengar tidak masuk akal, narasi mereka menyentuh aspek psikohistoris yang memicu rasa penasaran banyak orang yang haus akan identitas dan kebesaran leluhur. Saat diskursus publik semakin jenuh dengan narasi elit yang mengabaikan akar budaya lokal, Sunda Empire muncul sebagai anomali yang justru memantik diskusi tentang siapa sebenarnya kita dan dari mana asal kebesaran Nusantara. Di luar panggung media, kelompok-kelompok pengkaji sejarah alternatif mulai bermunculan dan merujuk dokumen-dokumen kuno seperti Nagara Kretagama, Bujangga Manik, dan prasasti Kawali yang mengisyaratkan kemegahan Tatar Sunda di masa lampau. Rangga memang bukan sejarawan, tetapi ia menjadi pemantik api yang menyulut kesadaran kolektif akan warisan yang selama ini dikubur dalam narasi tunggal sejarah nasional. Ia seperti badut suci dalam lakon zaman, mengolok kenyataan agar kebenaran tersembunyi mencuat dari balik canda dan ejekan. Di balik hiruk-pikuk yang sempat mereda setelah Sunda Empire dibubarkan secara paksa, jejak-jejak naratifnya ternyata terus hidup di media sosial, menjadi semacam naskah terbuka yang dikaji dan ditafsir ulang oleh generasi baru. Beberapa konten kreator mulai membuat dokumenter dan teori konspirasi mengenai kesesuaian antara ucapan Rangga dengan kondisi geopolitik mutakhir. Ia pernah menyebut Uni Eropa akan runtuh, dan krisis politik yang melanda beberapa negara maju membuat prediksinya semakin relevan di mata sebagian publik.
Sekali lagi, sesuatu yang dulu dianggap lelucon berubah menjadi bahan analisis serius dalam ruang-ruang intelektual yang tak terbatas pada akademisi formal. Seiring waktu, perbincangan tentang Sunda Empire mulai bertransformasi dari ejekan menjadi bahan perenungan, dari lelucon menjadi warisan simbolik yang mempertemukan masa lalu dan masa depan. Orang-orang mulai menyadari bahwa kegilaan kadang adalah wajah dari kebijaksanaan yang menyamar agar tidak dimusnahkan lebih awal. Rangga dan Sunda Empire memang bubar secara fisik, namun secara ideologis mereka meninggalkan tanya yang terus berputar di kepala banyak orang, mungkinkah kebenaran besar sedang dikaburkan oleh kerapian logika modern? Dan mungkinkah Indonesia, khususnya Tatar Sunda, memegang kunci dunia yang selama ini tersembunyi? Deddy Mulyadi tumbuh sebagai figur publik yang mencintai warisan budaya Sunda dengan cara yang tidak biasa. Ia tidak sekadar membangun tugu atau mengenakan pakaian adat, tetapi menghidupkan kembali semangat spiritualitas lokal di dalam kebijakan dan tindakan. Ketika menjadi Bupati Purwakarta, ia memugar situs-situs bersejarah, mengadakan ritual-ritual budaya, dan menghidupkan kembali falsafah Sunda dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia tidak sekadar pemimpin administratif, melainkan juga pelindung ruh kebudayaan yang hampir punah akibat gempuran modernitas. Bahkan di masa ketika agama dan tradisi sering dianggap bertolak belakang, ia mampu menjembatani keduanya tanpa kehilangan esensi masing-masing. Setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy menunjukkan arah yang semakin kuat menuju kebangkitan peradaban lokal berbasis nilai dan teknologi. Ia menggagas berbagai program yang menyentuh langsung kesadaran warga, mulai dari digitalisasi budaya hingga pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Di tangannya, warisan leluhur tidak lagi jadi pajangan museum, tetapi dijadikan dasar pijakan dalam membangun masa depan yang lebih inklusif dan bermartabat. Kepemimpinannya yang unik memikat berbagai kalangan, baik dari sektor keagamaan, akademik, maupun kalangan milenial yang haus akan makna. Masyarakat mulai melihatnya bukan hanya sebagai politisi, tetapi juga sebagai figur yang memenuhi nubuat yang dahulu dianggap sebagai fiksi Rangga. Beberapa aktivis Sunda menyebutnya sebagai Pangeran Zaman Baru, yang memikul tugas besar menyatukan kembali tubuh dan jiwa tanah Pasundan. Ketika banyak pemimpin bicara soal ekonomi makro dan geopolitik internasional, Deddy justru bicara soal harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Ia tidak terjebak dalam euforia pembangunan fisik, tetapi menekankan pentingnya peradaban jiwa dan keselarasan dengan semesta. Saat dunia semakin kehilangan arah dan bangsa-bangsa kehilangan identitas, Deddy justru memperkuat akar agar ranting kebudayaan Sunda bisa menjulang tinggi. Ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai pemimpin spiritual, tetapi perbuatannya berbicara lebih lantang daripada klaim-klaim kosong di panggung politik. Di balik senyum khas dan logat Sundanya yang halus, tersimpan visi besar yang kini mulai dipahami sebagai manifestasi dari apa yang dahulu disebut Rangga sebagai pemimpin misterius dari Barat. Sebuah narasi lama yang akhirnya menemukan tubuh dan waktu untuk hidup kembali. Bandung yang dulu hanya dikenal sebagai kota kreatif dan destinasi wisata, perlahan mulai mengalami transformasi yang tidak biasa, seolah ada energi baru yang mengalir melalui urat nadi kotanya. Pusat-pusat teknologi mulai tumbuh berdampingan dengan ruang-ruang kebudayaan, membentuk ekosistem baru yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga kemajuan spiritual dan intelektual. Sejumlah proyek besar yang dulu terasa mustahil kini diwujudkan dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas akar rumput yang sama-sama percaya bahwa Bandung memiliki peran penting dalam peta dunia baru. Dari kampus hingga pesantren, dari laboratorium hingga saung budaya, semua mulai terhubung dalam visi kolektif yang dipicu oleh narasi lama, Bandung adalah Atlantis yang bangkit kembali. Narasi tentang Bandung sebagai Atlantis tentu saja bukan dalam arti harfiah seperti kota yang tenggelam di lautan ribuan tahun lalu, melainkan sebuah simbol dari peradaban tinggi yang hilang lalu ditemukan kembali dalam wajah yang berbeda. Rangga menyebutnya sebagai kota cahaya, tempat berkumpulnya pikiran-pikiran besar yang akan melahirkan dunia baru, dan kini benih-benih itu tumbuh nyata di tengah masyarakat yang makin sadar akan peran strategis kotanya. Di antara hiruk-pikuk kehidupan urban, mulai bermunculan diskusi-diskusi spiritual, pertemuan budaya, dan percakapan tentang masa depan umat manusia yang melibatkan aktor lokal. Bandung tidak lagi hanya dilihat dari sudut arsitektur kolonial dan kuliner jalanan, tetapi sebagai epicentrum gerakan kesadaran global yang dimulai dari hal-hal kecil dan lokal. Muncul pula gerakan akar rumput yang menamai diri mereka sebagai anak Atlantis,
yaitu sekelompok pemuda-pemudi yang mendedikasikan diri untuk membangkitkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam filosofi Sunda dan mengawinkannya dengan teknologi modern. Mereka menyebut Bandung sebagai kota prototipe dunia, tempat eksperimen sosial, budaya, dan teknologi digabungkan dalam satu tubuh yang harmonis. Konferensi dan festival bertema peradaban baru mulai digelar, dihadiri bukan hanya oleh warga lokal, tapi juga para pemikir dari luar negeri yang tertarik dengan keunikan pendekatan Bandung. Masyarakat yang dulunya sinis terhadap wacana semacam itu, kini mulai membuka diri dan terlibat langsung dalam perubahan yang nyata. Yang paling mencolok dari transformasi Bandung adalah kemampuannya menyentuh dua sisi peradaban sekaligus, aspek spiritual yang dalam dan aspek rasional yang tajam. Seperti yang pernah dikatakan Rangga, peradaban masa depan bukan soal kekuatan militer atau ekonomi semata, tetapi kekuatan batin kolektif yang mampu menciptakan harmoni di tengah kompleksitas global. Dan Bandung, dengan segala luka dan keunikannya, justru menjadi tempat ideal untuk lahirnya kesadaran baru itu. Kini kota ini tak hanya menjadi pusat fashion atau pendidikan, tetapi juga tempat lahirnya gagasan-gagasan besar yang berakar dari keyakinan bahwa peradaban sejati dimulai dari pengenalan terhadap diri sendiri dan kehendak untuk berubah bersama. Ketika langit politik nasional mulai dipenuhi oleh kepastian baru dan kekuatan lama mulai kehilangan pengaruhnya, muncullah simbol-simbol yang seolah menjawab nubuat lama. Bendera kuning keemasan dengan motif lingkaran yang pernah ditertawakan saat dikibarkan Sunda Empire, kini menjadi inspirasi bagi seniman dan desainer lokal untuk menciptakan karya-karya visual bertema kebangkitan Nusantara. Lagu-lagu tradisional dengan aransemen kontemporer mulai memenuhi ruang-ruang publik, disertai lirik yang syarat makna tentang kejayaan masa silam dan masa depan yang hendak digapai kembali. Segalanya seperti dirancang secara tak kasat mata untuk menjawab seruan sejarah yang tak selesai. Para tokoh spiritual yang selama ini berdiam di balik tirai pesantren dan padepokan, perlahan mulai bicara ke ruang publik dan memberikan perspektif yang selaras dengan apa yang pernah disuarakan oleh Rangga. Mereka berbicara tentang siklus zaman, tentang pemurnian kekuasaan, dan tentang kebangkitan dari barat yang tidak berkiblat ke luar negeri, melainkan kembali ke akar sejati bumi Sunda. Tak sedikit di antara mereka yang menganggap kemunculan sosok seperti Deddy Mulyadi adalah jawaban dari doa-doa panjang para leluhur yang memimpikannya tatanan dunia baru yang adil dan selaras. Di balik wajah demokrasi formal, terselip sebuah gerakan sunyi yang semakin kuat, gerakan membangun ulang dunia dari jiwa-jiwa yang tercerahkan. Pusat-pusat kajian budaya mulai merekam perubahan ini sebagai fenomena sosial yang tak bisa lagi diabaikan. Dari catatan antropolog hingga editorial media daring, muncul kesadaran bahwa narasi kebangkitan lokal ini bukan sekadar sentimen nostalgia, melainkan proyek besar yang sedang terjadi secara nyata. Diskursus tentang Sunda Empire yang dulu hanya muncul sebagai meme kini menjadi tema skripsi, makalah, dan bahkan tesis akademik yang serius. Generasi baru melihat kisah Rangga tidak lagi dengan tawa, tetapi dengan mata penuh tanya dan hati yang mulai percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di balik kabut zaman. Lambat laun, masyarakat pun mulai mengerti bahwa tanda-tanda zaman memang tidak selalu hadir lewat peristiwa besar atau pidato resmi, tetapi lewat simbol-simbol kecil yang meresap ke dalam keseharian. Dari mural di dinding kota hingga bait dalam puisi yang dibacakan di panggung kecil, semua seperti memuat pesan yang sama, kebangkitan tidak datang dari atas, tetapi dari kesadaran kolektif yang bangkit perlahan dari bawah. Dan dalam lanskap zaman yang sedang beralih ini, nama Rangga tidak lagi menjadi bahan olok-olok, tetapi mulai dicatat sebagai batu pertama dalam bangunan kesadaran baru yang tengah dibangun oleh rakyat sendiri. Deddy Mulyadi bukan sosok yang tiba-tiba muncul tanpa jejak, ia sudah lama menanam benih dalam senyap dan merawat harapan rakyat kecil dengan cara yang tidak biasa. Di saat politisi lain sibuk dengan strategi kampanye dan pencitraan media, Deddy turun langsung ke kampung-kampung, mendengar keluh kesah rakyat tanpa batasan protokoler. Ia datang bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai sahabat yang memahami penderitaan wong cilik dan mengubahnya menjadi energi politik yang menyala dari hati ke hati. Rakyat tak lagi melihatnya sebagai birokrat, tetapi sebagai wakil dari harapan lama yang kembali menyala, tokoh yang mampu menyatukan adat, kebudayaan, dan tata kelola modern dalam satu napas yang jernih. Apa yang membuatnya berbeda bukan hanya karena retorika atau penampilan, melainkan kesungguhannya untuk menyentuh akar masalah tanpa jargon-jargon kering. Ia memungut kebenaran dari jalanan, dari nasib janda tua yang tak tersentuh bantuan, dari petani yang kehilangan mata air, dan dari guru desa yang mengajar tanpa gaji pasti.
Semua itu ia rekam dalam ingatan dan kemudian ia jawab dengan kebijakan yang hidup, bukan sekadar tulisan di kertas peraturan. Ketika masyarakat mulai lelah dengan elitisme politik, muncul Dedi sebagai sosok yang meruntuhkan tembok antara rakyat dan penguasa tanpa banyak bicara soal perubahan, karena ia sendiri adalah perubahan itu sendiri. Sebagian orang menganggapnya hanya fenomena lokal, tetapi sejarah seringkali dimulai dari daerah yang diremehkan, dari tokoh yang dianggap tidak cukup elit. Ia bukan produk dari kampus luar negeri atau didikan partai besar, namun ia tumbuh dari rahim budaya, dari tanah yang ia cintai sepenuh hati dan ia bela sampai titik terakhir. Tak heran jika perlahan, narasi-narasi tentang pemimpin misterius yang dulu hanya tinggal di wilayah mimpi, kini mulai dipasangkan dengan namanya oleh banyak kalangan yang selama ini menunggu pemantik gerakan baru. Di media sosial maupun obrolan warung kopi, nama Dedi mulai menggeser tokoh nasional lain yang hanya kuat di panggung, tapi lemah di akar rumput. Dan bagi mereka yang mengamati tanda zaman, kemunculan Deddy Mulyadi bukan sekadar peristiwa politik, melainkan perwujudan dari skenario besar yang pernah dilukiskan Rangga dengan bahasa simbol. Ia adalah buah dari doa-doa yang ditanam diam-diam, panen dari kesetiaan pada nilai-nilai lama yang tidak lekang oleh modernitas. Ia tak hanya berjalan membawa program, tetapi juga membawa aura sejarah yang belum selesai, menyambung benang merah dari zaman Pajajaran hingga masa kini. Bagi sebagian orang, ia mungkin hanya manusia biasa, namun bagi mereka yang percaya pada pesan langit, Dedi adalah jawaban dari teka-teki yang lama dikubur oleh tawa dan cemooh. Di tengah arus globalisasi yang menggila, Sunda tidak tenggelam, tetapi justru bangkit sebagai sumber inspirasi baru dalam membangun dunia yang lebih manusiawi dan berakar pada nilai-nilai lokal. Bandung dan sekitarnya kini menjadi tempat para peneliti, arsitek sosial, dan pemikir dunia datang belajar bagaimana masyarakat bisa tumbuh tanpa tercerabut dari akarnya. Nilai Sili Asah, Sili Asih, dan Sili Asuh yang diwariskan leluhur Sunda menjadi landasan sosial yang tidak hanya dipertahankan, tetapi diolah menjadi panduan hidup masa depan. Dunia yang sedang mencari arah baru setelah krisis global menemukan bahwa keseimbangan tidak bisa lahir dari kekuasaan, tetapi dari kearifan lokal yang hidup dalam keseharian masyarakat. Sistem pendidikan alternatif bermunculan di banyak titik, mengajarkan anak-anak bukan hanya soal akademik, tapi juga kebudayaan, spiritualitas, dan keterampilan hidup mandiri. Pesantren yang dulunya hanya mengajarkan kitab-kitab kuning, kini mulai membuka ruang diskusi tentang lingkungan, teknologi tepat guna, dan tata kelola komunitas. Perpaduan antara agama, budaya, dan ilmu pengetahuan ini menjadikan Sunda sebagai laboratorium masa depan yang unik dan tidak bisa disamakan dengan model Barat maupun Timur. Para pemimpin desa menjadi agen perubahan yang tidak kalah pentingnya dari menteri pusat, karena mereka memahami lanskap sosial dengan cara yang tak bisa dibaca lewat grafik atau survei. Dunia mulai mencatat keberhasilan ini dengan kagum, menyadari bahwa keberlanjutan hidup manusia tidak cukup hanya dengan digitalisasi dan AI, tetapi dengan menciptakan harmoni antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual. Dari Lembah Subang hingga hutan Garut, muncul komunitas yang menyebut diri sebagai penjaga titik nol dunia, yaitu orang-orang biasa yang meyakini bahwa masa depan dunia dimulai dari kesadaran kecil yang dirawat setiap hari. Mereka tidak berambisi tampil di layar, tetapi perlahan menjadi fondasi dari gerakan global yang berpijak pada kebijaksanaan lokal. Bandung yang dulu dianggap hanya kota pelajar dan wisata, kini ditulis ulang sebagai kota peradaban yang menghidupkan kembali wacana spiritualitas dalam ranah publik. Dengan segala perkembangan yang terjadi, tak heran jika para penafsir naskah lama mulai menyandingkan Sunda sebagai titik nol dunia, tempat segala arah memulai dan berakhir. Di balik keindahan pegunungan dan kesejukan udaranya, tersembunyi kekuatan batin yang diwariskan turun-temurun, menjadi modal tak ternilai untuk membentuk masyarakat dunia yang lebih beradab. Para pemuda Sunda pun tidak tinggal diam, mereka mulai menulis, mencipta, dan berbicara dengan semangat baru yang membangkitkan semangat generasi peradaban. Semua itu memperkuat keyakinan bahwa apa yang pernah dikatakan Rangga, sesat pikir bagi sebagian, kini justru menjadi terang bagi mereka yang telah melihat perubahan dengan mata hati. Semenjak kematiannya, sosok Rangga justru semakin hidup dalam perbincangan, seakan kematian fisiknya hanyalah perpindahan ruang untuk menyebarkan pesan-pesan yang ia bawa. Banyak yang mulai menggali ulang rekaman podcast dan video lamanya, mencoba memahami makna-makna tersembunyi yang dulu dianggap khayal. Kata-katanya tentang kerajaan matahari, pusat energi Nusantara,
dan kebangkitan spiritual ternyata memiliki korelasi dengan fenomena sosial dan politik yang kini sedang terjadi. Mereka yang dulu menertawakannya kini merasa tertinggal dalam membaca peta zaman yang diam-diam sudah bergeser dari poros lama. Di berbagai ruang diskusi, mulai bermunculan kelompok yang menyebut diri sebagai penafsir warisan Rangga. Mereka adalah orang-orang lintas usia dan profesi yang merasa terpanggil untuk menelusuri jejak spiritual yang ditinggalkan. Mereka tidak menyembah sosok Rangga, tetapi menghargainya sebagai pengantar, seorang utusan zaman yang pernah mencoba memperingatkan kita dari kealpaan kolektif. Buku-buku lama tentang Sunda, kerajaan kuno, dan filosofi Atlantis kembali dicetak ulang dan menjadi bahan kajian di komunitas independen. Kebenaran yang dulu tersembunyi dalam simbol kini menjadi perbincangan terbuka dan melahirkan generasi baru yang lebih peka terhadap makna sejarah. Di tengah antusiasme itu, muncul pula perdebatan sengit antara mereka yang menerima dan menolak warisan tersebut, menjadikan nama Rangga kembali kontroversial seperti semasa hidupnya. Namun yang berbeda adalah suasana batin masyarakat yang sudah tidak sekritis dulu, karena banyak bukti empirik yang mendekati ramalannya telah menjadi nyata. Mereka yang tadinya skeptis mulai menerima bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, dan bahwa penolakan bukanlah bentuk keberanian, melainkan ketakutan terhadap perubahan yang tak bisa dikendalikan. Maka dari itu, nama Rangga mulai masuk ke dalam narasi pendidikan nonformal, diceritakan sebagai tokoh yang berani bicara saat orang lain memilih diam. Kini, orang-orang datang ke makam Rangga tidak sekadar untuk mendoakan, tetapi untuk merenungi nasib bangsa yang dipengaruhi oleh pesan-pesan sunyi dari masa lalu. Ia telah menjadi mitos yang hidup, bukan karena pengkultusan, tetapi karena sejarah sedang membuktikan bahwa apa yang dianggap gila bisa jadi hanya terlambat dimengerti. Legasinya tidak dibangun oleh istana atau lembaga resmi, melainkan oleh masyarakat yang haus makna dan ingin menemukan kembali jati diri bangsa dalam gelombang perubahan global. Dengan segala kontroversinya, Rangga kini berdiri sebagai simbol bahwa kadang untuk menyelamatkan peradaban, seseorang harus rela ditertawakan lebih dulu. Ketika semangat kebangkitan lokal mulai menyebar keluar Jawa Barat, terjadi semacam konsolidasi energi Nusantara yang mempertemukan pemimpin adat, budayawan, dan tokoh spiritual dari berbagai daerah. Dari Bali hingga Sumatera Barat, dari Kalimantan hingga Papua, semua mulai terhubung dalam dialog kebudayaan yang tidak digagas pemerintah pusat, tetapi tumbuh dari keinginan tulus untuk membangun ulang jati diri bangsa. Pertemuan-pertemuan ini berlangsung dalam bentuk festival budaya, forum kebijaksanaan lokal, dan pertemuan sunyi di tempat-tempat sakral yang selama ini tidak disentuh oleh program nasional. Para peserta tidak lagi membicarakan otonomi daerah semata, tetapi tentang bagaimana Nusantara bisa menjadi pemimpin moral dunia. Simbol-simbol lama dihidupkan kembali, bukan untuk nostalgia, tetapi sebagai penanda bahwa masa depan tidak bisa dibangun di atas pelupaan. Musik tradisional dipadukan dengan teknologi digital, ritual adat dibuka untuk dunia akademik, dan bahasa daerah diajarkan sebagai bagian dari upaya literasi spiritual. Semua itu bukan gerakan konservatif, melainkan upaya progresif untuk menjadikan akar budaya sebagai fondasi masa depan. Dari diskusi itu lahirlah gagasan bahwa Indonesia bukan hanya negara, tetapi medan energi yang siap membimbing dunia keluar dari krisis eksistensial. Semua itu dipicu oleh dorongan moral bahwa peradaban tidak boleh hanya mengabdi pada teknologi, tetapi harus berakar pada kearifan manusia. Dalam proses konsolidasi ini, sosok Deddy Mulyadi memainkan peran penting sebagai jembatan antar budaya yang mampu merangkul perbedaan tanpa menghapus keunikan masing-masing daerah. Ia tidak memaksakan pola Jawa Barat, melainkan membuka ruang dialog dan berbagi praktik-praktik baik yang sudah terbukti. Kepemimpinannya menjadi inspirasi bagi banyak kepala daerah yang sebelumnya merasa terasing dari skema pembangunan nasional yang terlalu teknokratis. Dengan pendekatan yang humanis dan kontekstual, Deddy mulai menanam benih kebangkitan Nusantara yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat administratif atau ideologis. Apa yang dulu dianggap gerakan lokal terbatas kini berubah menjadi gelombang nasional yang digerakkan oleh kesadaran kolektif untuk memulihkan harga diri bangsa. Rakyat tidak lagi hanya menunggu keputusan dari pusat, tetapi menciptakan inisiatif sendiri dengan keberanian dan semangat gotong royong. Dari sini terlihat bahwa cita-cita yang pernah digambarkan oleh Rangga mulai menemukan tubuhnya dalam realitas baru. Bukan sekadar mimpi di angin lalu, tetapi gerakan nyata yang sedang menata ulang-ulang lanskap sosial dan budaya Indonesia secara menyeluruh. Kebangkitan spiritual, sosial, dan budaya yang terjadi bukanlah puncak dari segalanya,
melainkan pintu masuk menuju era baru peradaban yang lebih berkesadaran. Indonesia, khususnya Jawa Barat, tidak lagi sekadar menjadi negara berkembang yang bergantung pada investasi asing, tetapi mulai dilihat sebagai pusat alternatif dari peradaban manusia modern. Dunia yang sedang mengalami krisis makna dan identitas kini memandang Nusantara sebagai sumber inspirasi tentang bagaimana hidup secara utuh, menyatu dengan alam, dan tidak kehilangan jiwa. Bandung menjadi kota model peradaban baru, tempat segala elemen saling menyatu dalam keindahan yang menyembuhkan. Rakyat tidak lagi dibebani oleh jargon pembangunan, tetapi diajak untuk ikut serta dalam perancangan masa depan yang memanusiakan manusia. Mereka bukan lagi objek, tapi subjek yang sadar akan potensi dan peran mereka dalam peta dunia baru. Sekolah mengajarkan sejarah bukan hanya untuk ujian, tapi untuk menyambung warisan. Ekonomi tidak lagi dikuasai oleh oligarki, tetapi disusun dari bawah melalui koperasi rakyat dan jaringan produksi lokal yang kuat dan mandiri. Semua itu berproses dengan kesabaran dan keikhlasan, bukan revolusi instan yang hanya mengubah permukaan. Pemimpin-pemimpin lokal mulai muncul sebagai pembaharu yang tidak hanya bicara anggaran, tetapi juga keberlanjutan jiwa masyarakat. Mereka meneladani cara Deddy Mulyadi dalam memimpin dengan welas asih, membangun dari cinta, bukan ambisi kekuasaan. Pemerintahan yang baru ini tidak anti-teknologi, tapi menggunakan teknologi untuk memperkuat jaringan budaya dan relasi sosial. Inilah bentuk baru dari negara, bukan lagi menara gading yang menjauh dari rakyat, tetapi rumah bersama yang ramah dan terbuka bagi semua jiwa yang ingin tumbuh. Akhirnya, apa yang dulu dikira ilusi mulai membentuk wajah nyata. Indonesia bukan sekadar negara di peta, tetapi cahaya baru bagi dunia yang gelap oleh keserakahan dan kehilangan arah. Dan di tengah itu semua, kita menemukan bahwa kebenaran kadang menunggu waktu yang tepat untuk disadari. Kini, cerita Rangga bukan lagi soal kegilaan, tetapi tentang seseorang yang telah membuka pintu menuju masa depan lebih awal dari yang lain. Di tengah geliat kebangkitan spiritual dan budaya lokal, banyak situs megalitikum yang selama ini terlupakan mulai kembali menjadi perhatian, seolah-olah mereka memanggil lewat getaran sunyi kepada generasi sekarang. Batu-batu yang tersusun dalam pola-pola misterius di Cipari, Gunung Padang, dan daerah lainnya tak lagi dianggap sebagai peninggalan purba semata, melainkan sebagai penanda bahwa nenek moyang telah menitipkan kode tentang arah peradaban. Para arkeolog spiritual dan peneliti independen mulai melakukan pembacaan ulang terhadap posisi, arah, dan energi dari struktur batu tersebut, menemukan kaitan antara posisi kosmik dan pergerakan sosial masa kini. Mereka meyakini bahwa kebangkitan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari aktivasi ulang titik-titik energi kuno yang dulu menjadi pusat harmoni semesta. Warga setempat yang dulu tidak memahami nilai spiritual situs-situs itu kini mulai menjaga dan merawatnya sebagai bagian dari kehormatan pada leluhur yang sudah terlalu lama dikaburkan. Ritual lokal yang sebelumnya ditinggalkan karena dianggap tahayul, kini kembali dilestarikan bukan dalam bentuk klinik, tetapi sebagai cara menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Pemerintah daerah pun mulai menyusun kebijakan pelestarian dengan pendekatan baru, memadukan riset ilmiah dengan pemahaman tradisi agar situs megalitikum tidak menjadi objek mati, melainkan titik temu antara sains dan batin. Sekolah-sekolah di pedalaman mulai memasukkan sejarah lokal ke dalam kurikulum, memperkuat identitas anak-anak yang selama ini kehilangan akar akibat modernisasi tanpa arah. Beberapa pemuda yang belajar ke luar negeri justru kembali dengan semangat membumikan warisan leluhur. Mereka mendirikan komunitas riset yang menghubungkan astrologi kuno, vibrasi tanah, dan kecerdasan spiritual masa lalu. Di Gunung Padang, setiap bulan purnama menjadi momentum berkumpulnya ratusan orang untuk meditasi bersama, bukan sebagai seremoni pasif, tetapi sebagai upaya membangun medan energi kesadaran kolektif. Banyak dari mereka merasa bahwa megalitikum bukanlah masa lalu yang mati, melainkan masa depan yang menyamar dalam bentuk batu, menunggu disentuh oleh generasi yang sadar. Getaran batin yang dirasakan saat berada di tempat-tempat itu menjadi pengalaman transenden yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa akademik biasa. Dan kini, dari tumpukan batu yang dulu diam, terdengar suara halus yang memanggil bangsa ini untuk kembali mengenali jati dirinya sebelum dunia luar mendikte arah langkahnya. Megalitikum bukan sekadar warisan sejarah, tetapi warisan jiwa yang mengandung pesan-pesan tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana seharusnya kita melangkah. Generasi baru mulai percaya bahwa peradaban besar bukan hanya tentang pencapaian teknologi, tetapi tentang kemampuan memahami ritme alam semesta dan berdansa bersama dengannya. Di balik diamnya batu,
tersimpan gema zaman yang kini mulai terbangun kembali, memberi arah bagi mereka yang selama ini tersesat dalam kabut peradaban palsu. Apa yang selama ini dipaksakan oleh kolonialisme dalam bentuk dikotomi Barat dan Timur. Perlahan-lahan kehilangan daya cengkeramnya di tengah kesadaran global yang mulai tumbuh akan keunikan setiap kebudayaan. Di Indonesia, khususnya di Tanah Sunda, orang-orang tidak lagi merasa rendah diri dengan identitas ketimuran mereka, karena justru nilai-nilai yang dianggap primitif itu kini menjadi solusi atas krisis makna di dunia modern. Konsep kebersamaan, harmoni dengan alam, dan pengakuan terhadap dunia spiritual menjadi bahan perbincangan serius di kampus-kampus Barat yang dulu mengajarkan rasionalisme mutlak. Mahasiswa dari Eropa dan Amerika mulai belajar tentang filosofi Ki Sunda, membandingkannya dengan stoicisme, eksistensialisme, bahkan Buddhisme. Tak sedikit dari mereka yang menetap di desa-desa Jawa Barat, mengikuti pola hidup masyarakat lokal yang penuh kesederhanaan namun kaya makna, untuk menemukan kembali apa yang hilang dari kota-kota megapolitan mereka. Di sisi lain, orang-orang Sunda juga mulai membuka diri terhadap pengetahuan global, bukan untuk meniru, tetapi untuk memperkuat posisi lokal dengan memahami bagaimana dunia bergerak. Kolaborasi antara dosen ITB dengan profesor dari Swiss, antara seniman Ciamis dengan kurator seni Berlin, membuahkan karya-karya baru yang melampaui batas budaya tanpa kehilangan jati diri. Dunia yang dulu terbagi dalam barikade ideologi kini mulai mencair di hadapan keberanian lokal yang bangkit dengan percaya diri. Film, buku, dan musik dari Tanah Sunda mulai menembus festival internasional bukan karena eksotisme, tapi karena keotentikan yang tidak dibuat-buat. Cerita rakyat disusun ulang dalam bentuk naskah drama modern, alat musik tradisional dimainkan dalam konser digital, dan bahasa Sunda diajarkan sebagai ekspresi kearifan, bukan sekadar komunikasi. Di tengah itu, terjadi penyatuan frekuensi antara pikiran, hati, dan budaya, yang memperlihatkan bahwa identitas bukan untuk ditinggalkan, melainkan untuk dijadikan jembatan. Ketika sekat-sekat buatan runtuh, maka yang tersisa hanyalah kemanusiaan yang ingin saling belajar, saling mengenali, dan saling memuliakan. Maka dari itu, lahirlah semangat baru, menjadi bagian dari dunia tanpa kehilangan rumah asal. Orang Sunda kini tidak lagi berdiri sebagai penerima informasi, tetapi sebagai pemberi makna dalam percakapan global. Di titik ini, apa yang pernah diimpikan Rangga tentang Sunda sebagai pusat spiritual dunia bukan lagi angan kosong, tetapi naskah yang sedang ditulis ulang oleh kenyataan yang bergerak. Dunia yang menyatu tidak berarti membaur tanpa bentuk, tetapi bersanding dengan keunikan masing-masing dan saling meneguhkan. Barat dan Timur kini bukan lagi lawan, melainkan dua tangan yang saling menopang dalam doa yang sama untuk masa depan yang lebih beradab. Dalam naskah-naskah tua yang dulu hanya dibaca segelintir orang di perpustakaan tradisional atau pesantren terpencil, tertulis ramalan bahwa suatu saat akan ada cahaya dari tanah Pasundan yang menuntun Nusantara keluar dari zaman kegelapan. Banyak yang menganggapnya sebagai dongeng, namun kini, seiring dengan bangkitnya kesadaran kolektif dan kembalinya budaya lokal ke panggung utama, kalimat-kalimat itu mulai terasa hidup dan menggetarkan. Para pengkaji filologi mulai membaca ulang manuskrip-manuskrip lama, menemukan bahwa banyak dari istilah, nama, dan simbol yang dulu dianggap metafor, kini bisa dilacak secara nyata dalam peristiwa yang sedang berlangsung. Semua seperti berpadu dalam satu alur naratif besar yang perlahan terkuak dari balik kabut sejarah. Rangga pernah menyebut bahwa waktu bukan garis lurus, tapi spiral yang memutar takdir dalam irama tak terlihat dan kini spiral itu mulai menyentuh titik puncaknya di Tanah Sunda. Dari dialog para budayawan hingga diskusi spiritual lintas agama, muncul kesadaran bahwa kebangkitan ini bukan untuk kesombongan, tetapi sebagai panggilan untuk menyembuhkan luka sejarah yang pernah membelah bangsa. Kota-kota yang dulu menjadi tempat konflik kini menjadi tempat persatuan, pertemuan antara etnis dan agama menjadi lebih hangat karena fondasinya tidak lagi politik identitas, tetapi nilai-nilai luhur bersama. Dan di tengah semua itu, ramalan menjadi bukan sekadar prediksi, tetapi panggilan bagi mereka yang berani hidup selaras dengan kehendak zaman. Sebagian masih menyangkal karena takut pada perubahan yang tidak bisa mereka kendalikan, tapi semakin lama suara penyangkalan itu melemah oleh kenyataan yang terus membuktikan kekuatan budaya lokal. Ramalan itu bukan alat untuk menakut-nakuti, melainkan jendela yang mengajak manusia melihat lebih luas dan merangkul peran masing-masing dalam kisah besar bangsa ini. Mereka yang dulu merasa asing di negeri sendiri, kini merasa pulang meskipun tidak berpindah tempat, karena yang berubah adalah pemahaman akan siapa dirinya.
Dan inilah yang membuat masyarakat mulai hidup dengan kesadaran penuh bahwa mereka sedang menggenapi bagian dari sejarah besar. Kini, setiap doa yang dipanjatkan, setiap upacara yang dilakukan, dan setiap karya yang dilahirkan menjadi bagian dari rantai peristiwa yang telah ditulis sejak lama. Ramalan itu bukan hanya milik orang Sunda, tetapi milik seluruh bangsa yang ingin kembali pada akar dan membangun pohon peradaban baru dari sana. Semakin banyak yang sadar, semakin kuat pula medan energi Nusantara yang terbentuk di balik kesadaran kolektif tersebut. Di saat dunia meraba arah baru, Indonesia memantapkan diri untuk menjadi cahaya yang pernah dijanjikan, bukan dengan kebesaran militer atau ekonomi, tapi dengan kejernihan batin dan kematangan budaya. Para pemikir spiritual menyebut masa kini sebagai zaman ketiga, yaitu masa di mana manusia tidak lagi hanya hidup dalam dimensi fisik dan rasional, tetapi juga mulai membuka kembali pintu-pintu batin yang selama ini tertutup. Di tanah Sunda, ini tercermin dalam cara orang-orang menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih sadar, lebih menghargai proses, dan lebih terbuka terhadap pengalaman transenden. Pembangunan tidak lagi diukur dari ketinggian gedung, tetapi dari kedalaman relasi antar manusia dan harmoni dengan semesta. Zaman ketiga bukanlah akhir dari zaman modern, melainkan koreksi terhadap arah yang sempat menyimpang, sehingga peradaban bisa tumbuh seimbang antara kepala dan hati. Lembaga-lembaga pendidikan mulai mengintegrasikan meditasi, tafakur, dan kajian kebudayaan dalam proses belajar, agar anak-anak tidak tumbuh hanya sebagai manusia pekerja, tapi sebagai manusia seutuhnya. Pemerintah daerah yang dulu hanya mengejar pertumbuhan ekonomi kini mulai menetapkan indeks kebahagiaan dan keseimbangan spiritual sebagai indikator utama keberhasilan. Petani yang dulu malu karena tak sekolah tinggi kini dihargai sebagai guru kehidupan karena kedekatannya dengan tanah, air, dan langit. Di setiap sudut kota, muncul komunitas-komunitas kecil yang menghidupkan kembali musyawarah, bancaan, dan silaturahmi sebagai cara menyembuhkan luka sosial. Zaman ketiga membawa pula tantangan baru, yaitu bagaimana mempertahankan kesucian niat di tengah sorotan dunia yang mulai melirik ke arah Nusantara. Sebab kemuliaan sejati hanya bisa dijaga oleh ketulusan dan pengabdian, bukan oleh pencitraan dan ambisi politik. Para tokoh yang sadar akan hal ini memilih jalan sunyi, bekerja dalam diam, namun langkah-langkah mereka terasa hingga pelosok-pelosok. Mereka sadar bahwa bukan popularitas yang dibutuhkan, tapi keteguhan dalam menjaga vibrasi zaman yang sedang dibangun bersama. Dan dalam denyut waktu yang terus bergulir, zaman ketiga menjadi bukti bahwa manusia mampu bangkit kembali setelah terjatuh, selama ia ingat pada asal-muasal dan tujuan akhirnya. Tanah Sunda, dengan segala kerendahan dan kemegahan batinnya, menjadi ruang yang tepat untuk membuktikan bahwa peradaban tidak perlu gaduh untuk besar, dan bahwa suara-suara kecil dari kampung bisa menggema ke seluruh penjuru dunia. Zaman ini bukan milik satu orang, tapi milik mereka yang ingin berjalan dalam cahaya dengan penuh kesadaran dan cinta kasih. Kini dunia tak lagi melihat Indonesia dengan kacamata eksotis, tetapi sebagai pusat gagasan baru tentang masa depan umat manusia yang lebih adil, seimbang, dan penuh kasih. Dan di jantung gerakan ini berdiri Sunda, bukan sebagai superioritas etnis, tetapi sebagai simbol keterhubungan manusia dengan semesta yang telah lama hilang dari diskursus global. Bandung menjadi kota rujukan untuk pendidikan berbasis welas asih, Garut menjadi pusat ekologi spiritual, dan Tasikmalaya dikenal sebagai tempat lahirnya model ekonomi yang memberdayakan tanpa mengeksploitasi. Semua itu bukan hasil proyek besar, tapi buah dari kesadaran kolektif yang dibangun dengan cinta dan kesetiaan pada nilai-nilai leluhur. Kehadiran Sunda dalam panggung dunia bukan berarti dominasi, tetapi kontribusi yang mengalir seperti air, menghidupkan tapi tidak menenggelamkan. Setiap festival budaya yang digelar, setiap buku yang ditulis, setiap dialog yang dilakukan membawa pesan bahwa masa depan bukan hanya soal teknologi, tapi tentang manusia yang kembali pada kemanusiaannya. Dan di sanalah Sunda menemukan tempatnya, bukan di atas atau di bawah, tapi di tengah, sebagai penyeimbang yang menjembatani timur dan barat, utara dan selatan. Dunia datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk belajar, dan dari sana, peradaban baru lahir dalam kesetaraan dan saling menghormati. Sunda tidak akan menjadi pusat kekuasaan global, karena itu bukan panggilannya, tetapi akan menjadi pusat kesadaran dunia yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati adalah kelembutan yang bijak. Dan ketika orang-orang dari berbagai penjuru bumi datang, mereka tidak disambut dengan teknologi canggih atau protokol mewah, tapi dengan senyum tulus, secangkir bandrek hangat, dan cerita dari masa lalu yang membuka cakrawala masa depan.
Peradaban baru ini tidak lahir dengan revolusi, tapi dengan evolusi batin yang konsisten dan penuh cinta. Maka lengkaplah sudah kisah ini, bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal dari cerita yang lebih besar, bahwa dari tanah yang sederhana, dari suara yang dulu ditertawakan, bangkitlah cahaya peradaban yang menyinari dunia tanpa gaduh. Dan di balik semua itu, Rangga, yang pernah dianggap utopis, kini menjadi mata air yang tak pernah kering bagi mereka yang ingin hidup dalam dunia yang lebih sadar, lebih indah, dan lebih